dengan gagah, berani, tenang. Khadijatul Kubra memberi ketenangan kepada suami. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pembahasan kita mengenai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi adalah orang yang paling mulia, berarti istri-istrinya juga adalah orang yang mulia. Istrinya mau janda atau perawan, tetap kesuciannya sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijaga sama Allah. Kaidah dalam Al-Quran, al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang wanita jelek untuk laki-laki jelek, yakni wanita yang tidak jaga kehormatannya itu, maka umumnya jodohnya adalah laki-laki yang tidak jaga kehormatan. Sebaliknya juga begitu, laki-laki yang tidak jaga kehormatannya, zina sana sini, sudah jodohnya nanti adalah wanita yang tidak jaga kehormatan. Wanita-wanita yang jaga kehormatan mereka, jodohnya adalah laki-laki yang jaga kehormatan. Juga laki-laki yang jaga kehormatannya, jodohnya adalah wanita-wanita yang jaga kehormatan. Tanpa ragu, para nabi adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah, bebas dari dosa kecil, dosa besar. Paham tidak? Umumnya bagi laki-laki beriman, mereka itu dibolehkan nikah lebih dari satu, mentoknya 4 bagi yang mampu. Zahiran wa batinan, adil dari segala sisi. Jangan istri lama dapat istri baru, istri lama dicampakkan, atau nafkahnya tidak dikasih, haknya diambil, dirampas, dikasih untuk istri baru. Jelas hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan lumpuh sebelah, badannya lumpuh, seperti itu. Jadi boleh nikah lebih dari satu, bersyarat. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan nikah lebih dari satu, tapi bukan mentok 4, selebih dari 4. Makanya ulama menulis jumlah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 11. Sebagian mengatakan ada 13. Ada berapa? Dari 11 tadi, 2 meninggal dunia semasa Nabi masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Ini meninggal semasa Nabi masih hidup. 9-nya lagi Sauda, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahsh, kemudian Zuwairiyah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Safiyah, kemudian Maimunah radhiyallahu alaihin. Mereka meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka dari 11 tadi yang pertama sekali Nabi nikahi
adalah seorang wanita kaya raya, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Semasa beliau ini masih bujangan, karena wanita kaya, terpandang, terhormat, dan kehormatannya dijaga betul, maka di kalangan orang Arab itu Khadijatul Kubra dipanggil dengan julukan Thohiroh. Apa? Thohiroh. Thohiroh kalau dalam ilmu nahu ini isim fa, dalam ilmu sharaf isim fa'il. Thohirun, thohirani, thohiruna, thohiratun. Wanita yang suci. Seperti itu. Jadi Khadijah radhiyallahu anha adalah semasa masih bujang. Orang kaya itu kan biasanya matanya tidak bisa dijaga. Paham tidak? Jadi orang kaya itu umumnya walaupun satu-satu sebagian ada yang dijaga oleh Allah. Salah satunya adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Umumnya orang kaya itu kan kalau laki-laki sukanya gonta-ganti perempuan. Kalau wanita biasanya na'udzubillah juga begitu. Tetapi berbeda dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sebelum menikah kesucian sudah terjaga. Setelah beliau awal menikah itu direncanakan menikah dengan sepupu satu kalinya, Waraqah bin Naufal. Ini Waraqah bin Naufal adalah seorang yang berpindah agama dari agama jahiliyah itu kan, orang-orang kafir Quraisy aslinya agamanya itu mengikuti agama Ibrahim melalui jalur Ismail alaihi salam. Rata-rata mereka dari keturunan sana. Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu ini adalah orang yang memilih masuk ke dalam agamanya Nabi Isa alaihi salam. Agama Islam asli, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Jadi yang diamalkan itu adalah Injil asli. Makanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke atasnya wahyu yang pertama di Gua Hira, saat Rasul pulang dalam keadaan menggigil, terus Rasul takut seraya berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, Zammiluni, selimutilah saya, menggigil. Maka setelah Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan takut nanti celaka. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang suka silaturahmi. Kamu adalah orang yang suka berkata jujur. Kamu adalah orang yang suka meringankan beban orang-orang yang punya beban. Kamu adalah orang yang suka membantu orang-orang fakir miskin. Kamu adalah orang yang suka melayani tamu. Jadi sifat-sifat baik itu terkumpul pada dirimu, maka Allah tidak akan menghina kamu. Setelah itu hari berikutnya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha membawa suaminya ke Waraqah bin Naufal. Jadi apa kata Waraqah? Seandainya saya hidup sampai kamu dikeluarkan sama kaummu itu, maka saya akan bersama kamu. Kenapa? Karena Waraqah telah melihat dalam kitab Injil asli. Ini salah satu kata-kata Waraqah. Maka Waraqah ini dicanangkan menikah dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, tapi tidak jadi. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Atik bin Aiz. Dari hasil pernikahan tadi
lahirlah seorang putri yang bernama Hindun. Hindun setelah dewasa masuk Islam dan kata para ulama melahirkan keturunan yang banyak. Ada juga mengatakan dari hasil pernikahan tadi lahir seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah atau Abdu Manaf. Setelah suami yang pertama tadi meninggal dunia, maka Khadijatul Kubra menikah dengan Abu Halalah. Abu apa? Dari hasil pernikahan itu, maka lahirlah dua putra kata kebanyakan para ulama, Hindun dan Halalah. Hindun dan Halalah. Sebagian ulama mengatakan Hindun adalah laki-laki, Halalah adalah perempuan seperti itu. Jadi hasil pernikahan pertama. Itu akhirnya sudah janda. Nabi nikah dengan janda, bukan masalah janda perawannya, tetapi yang dilihat adalah kesucian. Janda tetapi wanita terhormat, suci, tidak suka main dengan laki-laki yang bukan mahram, terjaga pandangannya, pemikirannya, hatinya, amalannya. Maka janda seperti ini lebih bagus dari seluruh perawan yang tidak suci. Paham tidak? Setelah itulah baru di usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Saat itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Nabi berusia 25 tahun. Pertanyaan, ada yang mengatakan Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi miskin, Khadijah banyak uangnya, banyak hartanya. Na'udzubillah, ada yang menghina gitu, mengata-ngatai Nabi itu, seraya Nabi itu mengincar Khadijah itu. Tidak. Justru Khadijah itu sudah menyukai Rasulullah SAW sejak awal. Kenapa? Salah satu sifat baik Rasulullah SAW saat Rasul pergi berdagang itu membawa barangnya Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu belum menikah itu. Kejujuran Rasulullah itu sudah diuji sama Khadijah. Dari mana? Saat Rasul membawa barangnya Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang, maka Khadijah itu kan sebelum melepas Rasul bersama barangnya sudah dikasih tahu, misalkan barang ini harganya 10.000, nanti jual lebihnya untungnya untuk kamu. Rasulullah SAW pulang setelah bawa itu hasil dagangan tadi itu, dengan laku yang banyak bersama untung yang banyak. 10.000 misalkan dikasih dari Khadijah, dijual 20.000, bukan 10.000 dikasih pulang, 10 tambah 10 lagi, jadi 20.000 dibawa pulang semua. Paham tidak? Maka sudah takdir jodoh toh, tentukan oleh Allah. Tetapi Rasul menikah jelas dengan mahar yang unta yang banyak, walaupun saat itu beliau yatim piatu, tetapi pamannya punya harta yang banyak. Terulah kalau kita bilang Rasul miskin, apakah miskin itu adalah satu kehinaan? Jelas tidak hanya orang bodoh saja itu. Orang yang matanya itu tertutup dengan dolar, dengan rupiah, hatinya tertutup dengan nilai-nilai janji Allah yang disimpan untuk orang beriman. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Yang disimpan oleh Allah bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati orang beriman. Maka bukan satu kehinaan kalau kita mengatakan bahwa Rasul itu orang miskin.
Dalam doa Rasulullah SAW sendiri Nabi sampaikan, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wa amitni miskina. Matikan saya dalam keadaan miskin. Wa hasyurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang miskin, kelompoknya orang-orang miskin. Jadi satu kehormatan. Kalau Nabi mau pingin kaya, Nabi bersabdakan sendiri dalam hadisnya, seandainya saya pingin kaya itu pingin, maka kalau saya mau, maka Allah jadikan ini gunung-gunung batu ini semua jadi emas, di mana saya pergi gunung itu akan berjalan di belakangku. Paham tidak? Jadi Nabi kita miskin, di situ ada hikmah itu. Bukan satu pelecehan, satu kehinaan. Kalau ada yang mau menghina Nabi dengan kata-kata yang miskin, bahaya iman. Satu ketika Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk apa? Menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Hai Muhammad, mau jadi nabi yang raja atau nabi yang hamba? Maka Nabi sebelum bertanya musyawarah dulu sama teman baiknya itu Jibril alaihi salam. Jibril memberi isyarat kalau jadilah nabi yang hamba. Kalau nabi yang raja itu kan punya kekuasaan, punya tahta, punya harta, punya ini segala macam. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Secara zahir dalam Islam bukan jelek secara mutlak. Apalagi Rasulullah jadi nabi yang raja. Cuma derajat yang tertinggi itu adalah jadi nabi yang hamba, yang punya makom tertinggi itu hamba. Zahir tidak punya apa-apa, tetap di sisi Allah punya makom tertinggi. Maka Jibril suruh Nabi Muhammad SAW pilih nabi yang hamba. Maka Nabi pilih nabi yang hamba. Maka Nabi menikah dalam keadaan yatim piatu yang saat itu maharnya sangat mewah. Walaupun Nabi sendiri saat itu yatim piatu bukan satu kehinaan. Dan ini bukan incaran Rasulullah, sudah jodoh dan satu kehormatan bagi Khadijah radhiyallahu anha. Paham tidak? Setelah menikah hidup dengan Rasulullah SAW selama 25 tahun. Jadi Khadijah itu meninggal di tahun 10 kenabian. Setelah kenabian, yang berarti kalau tahun ke-10 berarti 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sudah menikah di usia 25 tahun. Paham tidak? Jadi 15 tahun sebelum itu, setelah itu jadi diangkat oleh Allah, dizuhirkan kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun. Setelah itu 10 tahun hidup bersama Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Di tahun ke-10 setelah kenabian baru Khadijah meninggal dunia. Paham tidak? Jadi saat itu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha mempunyai usia 65 tahun. Berapa? 65 tahun. Khadijah radhiyallahu anha setelah menikah, tadi sudah saya sampaikan sedikit, setelah menikah itu 15 tahun setelah itu, setelah suaminya diproklamirkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka harta-hartanya beliau anggap bukan lagi harta. Jadi sudah digunakan semua untuk kemajuan agama itu. Jadi salah satu sifat baik Khadijatul Kubra radhiyallahu anha
adalah saat Nabi diturunkan wahyu pertama yang saat menggigil. Saat itu kan panik sekali. Tetapi dengan gagah, berani, tenang, Khadijatul Kubra memberi ketenangan kepada suaminya itu. Sehingga Nabi Muhammad jadi tenang. Bukan hanya satu kali. Setiap momen Nabi itu dihina. Nabi itu merasa ketakutan. Maka muncul sosok seorang wanita yang perkasa. Yang menjadi sebab Rasulullah menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi tegar, menjadi kuat. Dunia darul asbab. Nabi orang hebat. Tetapi memang sudah satu fitrah. Wanita itu tenang dengan jadi sebab adalah seorang laki-laki itu tenang. Yang menjadi sebab itu adalah wanita. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan dari kamu itu tulang rusuk kiri Nabi Adam diambil ciptakan Hawa. Itu asal mula wanita diciptakan oleh Allah. Azwaja, pasangan-pasangan kamu, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang. Paham tidak? Sebab itu wanita. Nabi Adam di dalam surga semua nikmat ada itu. Semua nikmat yang tidak ada cuma satu, istri. Paham tidak? Cuma santri jangan dulu berpikir buang dari hati fikir, tidak boleh. Fokus belajar. Jodoh itu sudah disiapkan sama Allah. Jadi kalau di dunia tidak dapat jodoh, mati dalam keadaan soleh, maka kelak Allah kasih nikah dengan bidadari dari sudut tunggu. Atau dinikahkan dengan wanita-wanita soleha yang suami-suaminya itu tertahan di neraka. Paham tidak? Jangan berpikir itu. Tujuan itu maka Nabi Adam punya semua kenikmatan, tapi satu tidak ada istri. Allah Maha tahu, alimun bidzati sudur. Isi hati Allah tahu. Maka Allah ciptakan sudah Hawa alaihi salam dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Harus itu tenang Adam alaihi salam. Paham tidak? Tapi ini juga syarat istri harus soleha. Kalau istri tidak soleha, subhanallah, pusing 7 kali, pulang rumah ada uang abang sayang, pulang rumah tidak ada uang abang tendang. Paham tidak? Dibawa jalan-jalan muka lurus, tidak dibawa jalan-jalan muka bengkok. Keluar dari rumah berhias, di dalam rumah seperti apa? Seperti mayat. Paham tidak? Kadang mandi tidak. Baju yang sudah 1 minggu dipakai terus. Paham tidak? Nah itu istri seperti itu bikin pusing suami. Kalau suaminya sabar tingkat tinggi, wah itu jadi momen berharga, momen terbaik untuk derajat suami itu tambah naik lagi. Satu ketika seorang santri disuruh sama gurunya, wali Allah gurunya itu, ulama besar, sampai di sana suruh minta sesuatu sama istrinya. Saat meminta dari istrinya, langsung istrinya marah-marah kata-kata itu gurunya tadi. Muridnya jengkel, wah ini
Maksudnya jengkel dari sifatnya itu. Kenapa suamimu orang terpandang, wali Allah, terhormat, berilmu? Kenapa kau kata-kata dia seperti itu? Kau tidak hormati suamimu. Tapi dia tidak bilang di hadapan suami gurunya tadi. Pulang dia bawa itu perasaan, dia unek-uneknya itu dia sampaikan di hadapan gurunya. Maka kata gurunya, sebab dialah saya mendapatkan makom ini. Sebab dialah saya mendapatkan derajat ini dari Allah. Jadi perlakuan dia yang tidak senonoh, ucapan segala macam itu menyebabkan yang sebab itu saya bersabar, maka semakin hari derajat semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Juga ya istri soleha yang menyebabkan laki-laki jadi tenang suami. Keluar dari rumah, tinggalkan istri di rumah, tenang. Karena istri amanah, jaga harta, jaga kehormatan. Pulang di rumah sudah disambut dengan senyuman, disambut dengan air putih, atau dengan apa saja yang menyenangkan hati. Paham tidak? Oke, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat digoncang dengan berbagai macam ujian dalam memperjuangkan Islam, maka orang pertama yang memberikan ketenangan, kekuatan, kemudian motivasi, dorongan supaya selalu maju, jangan mundur, siapa? Khadijatul Kubra radhiyallahu. Paham tidak? Seperti makanya Rasulullah SAW sangat cinta kepada Khadijah itu, walaupun usianya beda 15 tahun. Semasa Rasulullah menikah dengan Khadijah sampai meninggal dunia, Rasul tidak menikah dengan wanita lain. Paham tidak? Selama 25 tahun hidup sama-sama itu, Rasulullah tidak pernah melupakan. Jadi sangat cintanya, saking cintanya Rasulullah SAW dengan Khadijah itu, sehingga Rasul tidak pernah menikah dengan wanita lain. Nanti terjadi pernikahan dengan beberapa istri itu setelah Khadijatul Kubra meninggal dunia. Paham tidak? Jadi Khadijah yang tadinya orang kaya, tetapi saat meninggal dunia, seluruh hartanya habis. Dipakai untuk perjuangan agama. Sehingga satu ketika dikisahkan. Jadi satu ketika Rasulullah SAW baring di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah saat itu langsung sedih, meneteskan air mata. Air matanya Khadijah jatuh di pipinya Rasulullah SAW. Rasul bangkit seraya bertanya, apa yang menyebabkan kamu sedih? Paham tidak? Jadi Rasul bertanya itu, Rasul jangan-jangan istriku ini sedihnya karena hartanya habis untuk membantu saya dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi Rasul bertanya, apakah yang menyebabkan kamu sedih? Paham tidak? Maka Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, karena dengan keikhlasannya tingkat tinggi itu, tanpa mengharapkan balasan apa-apa dari Allah di dunia itu, hanya ingin ridho Allah. Maka apa jawaban Khadijah? Oh, hartaku telah habis. Kelak kalau saya meninggal dunia, terus dalam perjuangan agama itu perlu andil saya itu dibutuhkan, maka kalau bisa tulang-tulang saya dijadikan sebagai jembatan. Kalau orang muslim, tentara muslim atau dai-dainya orang Islam itu mau nyebrang satu tempat
di situ ada jurang, untuk melewati harus butuh jembatan, maka tulang-tulang saya jadikan sebagai jembatan untuk penyeberangan orang Islam, untuk menyebarkan Islam. Zahir tidak bisa karena tulang yang mau di seberapa panjang itu tulang. Tetapi itulah hasrat orang solehah. Orang apa? Orang yang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama agama Islam. Satu kehormatan, hartanya dipakai untuk perjuangan Islam. Paham tidak? Oke, dengan sedih tadi Khadijah ungkapkan kata-kata itu. Subhanallah, seandainya wanita-wanita zaman sekarang seperti itu enaknya. Suami mau pergi perjuangkan agama, banyak ngocek. Banyak adalah ada yang minta inilah, ada yang minta itulah, ada yang menjadi penghalang lah. Dasarnya karena yang dijanjikan oleh Allah kelak di akhirat tidak istihdar, tidak ada dalam hati fikih. Yang dia nampak itu hanya mobil yang lalu lalang. Yang dia nampak adalah pesawat yang lalu lalang. Yang dia nampak itu adalah dolar di depan matanya. Nah, yang dijanjikan oleh Allah di surga itu tidak terbayang di hati pikirannya itu. Dikasih tahu berkali-kali tidak yakin. Maka tuntutan dunia semakin bertambah. Bahkan na'udzubillah jadi penghalang, tuntutan itu jadi penghalang. Makanya wanita-wanita seperti ini kalau suaminya tidak kuat, na'udzubillah dia sendiri ke neraka. Jadi sebab suaminya juga akan masuk ke neraka. Banyak suaminya itu sudah punya gaji tinggi. Tetapi karena tuntutan dari seorang istri yang begitu banyak, gila inilah, jalan-jalan sanalah, ingin itulah, inilah, tidak ada sifat syukur dalam hatinya itu. Maka menyebabkan suami jadi orang yang korupsi. Gajinya sudah puluhan juta, ada yang gajinya sampai ratusan juta, ada gajinya sampai miliaran. Tapi masih menuntut suka suami mau mengambil yang lebih banyak. Jadi tidak melihat yang dibawa suami itu halal atau haram, tidak tanya. Sifatnya orang ahli neraka, sifatnya ahli neraka seperti sifatnya neraka. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ati. Saat kami bertanya, hari kami bertanya kepada neraka jahanam, sudah penuh kamu? Apa kata neraka? Hal min mazid, masih ada lagi. Jadi puasnya tidak mau bakar orang terus. Maka orang-orang yang na'udzubillah punya sifat ahli neraka itu ya sifatnya seperti neraka. Tidak tanya halal haram yang kamu bawa suamiku, tidak tanya. Yang penting tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ujung-ujungnya suami masuk penjara. Suami masuk penjara 10 tahun, 20 tahun. Na'udzubillah, ada sebagian istri yang memanfaatkan saat itu melirik laki-laki ini masih di dunia, belum lagi di akhirat. Paham tidak? Maka kata para ulama, satu perempuan yang jahat bisa membawa tipe 4 laki-laki ke neraka. Kalau mereka tidak nasihati dia, tidak bentengi diri mereka. Pertama suami, bapak, kakak laki-laki, saudara laki-laki. Yang keempat adalah apa? Ini mahram yang seharusnya punya tanggung jawab menasihati. Jangan diikuti. Paham tidak? Seperti itu. Sementara Khadijatul Kubra radhiyallahu anha tidak demikian. Beliau korbankan seluruh hartanya. Setelah habis, dia sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk perjuangan agama. Perjuangkan agama. Maka pesan kalau saya meninggal,
besok dibutuhkan tulangku untuk buat jembatan, itu dilewati oleh para pejuang Islam, dai-dai Allah, maka gunakan tulangku. Itulah orang yang punya semangat bagus. Sebab itulah Rasul sangat mencintai Khadijah. Setelah Khadijatul Kubra meninggal dunia, maka Rasul menikah dengan Saudah. Ada yang bilang menikah lebih awal Aisyah radhiyallahu anha. Ikhtilaf. Jadi di bulan yang sama, bulan Syawal. Tetapi Aisyah saat itu menikah dengan Rasulullah SAW usianya baru 6 tahun, maka tidak langsung kumpul. Menikah dulu 3 tahun berikutnya setelah baligha usia 9 tahun, barulah bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi kawan dekatnya Rasulullah SAW, membawa anaknya, putrinya tercinta kepada Rasulullah SAW. Itu tahu Aisyah itu orang yang cerdas. Usia dari semua istri Rasulullah SAW ada yang paling muda, yang cerdas. Tetapi setelah Rasul menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha tadi, Rasul tidak melupakan Khadijah itu, saking sayang, saking cinta. Sifat Aisyah itu orang hebat, orang hebat. Tetapi sifat cemburu seorang wanita itu tetap tidak bisa dipisahkan dari fitrah seorang wanita itu. Rasul kadang-kadang memuji Khadijah di hadapan Aisyah. Aisyah karena jengkel, namanya sifat wanita pencemburu. Apa kata Aisyah? Kenapa engkau memuji nenek-nenek itu? Paham tidak? Maksudnya usia Khadijah itu sudah tua. Ini di sini jangan kamu anggap bahwa Aisyah ini hatinya busuk, tidak. Ini dari sisi kemanusiaan. Aisyah itu orang hebat. Setelah Rasul meninggal dunia, beliaulah adalah salah satu wanita yang menjadi ulama besar di kalangan para sahabat itu. Dan salah satu wanita yang masih hidup di dunia, Nabi sudah kabarkan bahwa wahai Aisyah, nanti kelak di surga kamu menjadi istri. Yang lain juga iya, tetapi yang dikasih kabar oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Aisyah. Paham tidak? Tapi sini maksudnya yang mau saya sampaikan betapa cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Setelah Khadijah meninggal dunia, kalau Nabi itu lagi buat acara potong kambing, maka Nabi tidak melupakan keluarganya Khadijah. Bawa ini pahanya sebelah untuk keluarganya Khadijah. Kenapa? Karena Rasul tidak melupakan itu Khadijah, sayangnya kepada Khadijah, pengorbanan Khadijah yang habis-habisan untuk membantu Rasulullah SAW dalam perjuangan agama. Dari semua istri-istri Rasulullah SAW yang berhasil memberikan keturunan hanya satu saja, Khadijatul Kubra. Yang berikutnya bukan dari istri Nabi, tetapi dari budaknya Nabi SAW, yakni Siti Maria radhiyallahu anha. Jadi Khadijah melahirkan 2 putra, 4 orang putri. Yang pertama Qasim radhiyallahu anha. Ada ulama berbeda pendapat apakah Qasim yang paling tua atau Zainab. Setelah usia 2 tahun Qasim meninggal dunia radhiyallahu. Ada juga yang mengatakan sebelum 2 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun. Setelah itu lahir putra yang kedua dari Khadijah radhiyallahu anha bernama Abdullah.
Ini juga dijuluki Toib dan Tohir. Toib dan Tohir. Saat usianya juga masih balita, masih kecil, juga meninggal dunia. Maka orang-orang kafir mengolok-olok Nabi Muhammad SAW bahwa terputus sudah Nabi Muhammad ini. Laki-laki kan sudah tidak ada toh, anak laki-laki, nasalnya itu jadi hilang. Jadi Nabi Muhammad itu sudah terputus, sudah tidak akan lagi disebut-sebut. Maka Allah membantah kata-katanya orang kafir tadi dengan menurunkan inna a'atayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Fasholli li, dirikan salat, sholli rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorban. Kemudian ayat terakhir dari surat Al-Kautsar itu, inna syani'aka huwa abtar. Yang membenci kamu itu bukan kamu yang nanti terputus, mereka lah yang terputus. Abu Jahal dan konco-konconya itu yang terputus. Dan Allah buktikan sudah 1.500 tahun lebih Nabi Muhammad masih dipanggil dengan panggilan yang terhormat. Jadi keturunan dari laki-laki terputus. Di situ ada hikmahnya toh. Ada hikmah karena biasanya umumnya sebelumnya itu nabi-nabi yang punya anak laki-laki, maka mereka bapaknya setelah meninggal dunia, anak laki-lakinya menjadi penerus nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang derajat tertinggi. Maka setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Jadi kalau misalkan anaknya itu laki-laki hidup setelah beliau meninggal dunia, maka anak-anaknya tidak jadi nabi dan rasul. Berarti ini nanti tidak ada kesamaan dengan nabi-nabi sebelum. Maka hikmah dari Allah, kata para ulama, putra-putranya dikasih meninggal dunia sama-sama si bayi, masih kecil. Paham tidak? Tetapi tidak terputus nasabnya Nabi Muhammad nanti lewat jalur Fatimatuz Zahra. Paham tidak? Sampai sekarang keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, yang kita sebut-sebut dengan habaib, atau wanita yang disebut syarifah. Setelah Abdullah meninggal dunia, maka lahirlah Zainab. Kemudian siapa itu? Ummu Kulsum. Kemudian Ruqayyah. Terakhir Fatimatuz Zahra, putri Nabi yang paling dicintai. Kenapa disebut Zahra? Karena tidak punya haid dan tidak punya nifas. Jadi Zahra suci dari haid dan nifas. Itulah sekilas. Maksudnya dari Khadijah lah lahir putra dan putri Rasulullah SAW. Nanti setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah di tahun ke-8 Hijriah, barulah lahir putra yang ketiga, tetapi melalui budak wanita Maria radhiyallahu anha. 8 Hijriah. Usia 16 bulan, kebanyakan para ulama berpendapat, ada yang mengatakan usia 18 bulan meninggal dunia. Jadi di tahun ke-10 Hijriah meninggal dunia. Saat meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa yang mafhumnya bahwa Allah telah sediakan orang yang ditugaskan untuk menyusui Ibrahim radhiyallahu anha nanti kelak di surga. Saat Ibrahim lahir, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, saya akan menamakan putraku dengan nama kakeknya.
Siapa kakeknya? Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Makkah itu keturunan Ibrahim lewat jalur Ismail alaihissalam. Pertanyaan Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Khadijatul Kubra dengan mengikuti ajaran agama apa? Sebenarnya tidak penting, tidak agama apa saja gitu. Tetapi yang zahirnya, karena orang-orang Arab saat itu adalah keturunan Nabi Ibrahim lewat Ismail, dan ajaran Ibrahim itu masih mereka amalkan walaupun sudah banyak ketimpangan. Paham tidak? Maka zahirnya ya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha menggunakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham tidak? Masih banyak juga sifat-sifat atau kelebihan dari Khadijatul Kubra radhiyallahu anha yang begitu banyak, dan beliau adalah salah satu wanita terbaik di muka bumi. Paham tidak? Saat mau meninggal di akhir-akhir kehidupan itu, harta habis, pakai baju-baju yang ditambal-tambal. Maka datang salam dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya wanita yang disalami sama Allah lewat Jibril alaihissalam. Jibril diutus oleh Allah sampaikan kepada Muhammad salam dari Allah untuk Khadijatul Kubra. Allah telah ridho kepada dia ridho sama Allah atau tidak. Semua ini sebab apa? Yang didapat oleh Khadijah sebab apa? Bukan karena kecantikan, bukan karena kaya. Paham tidak? Bukan karena apa-apa, tetapi sebab dia telah sungguh-sungguh membantu perjuangan suaminya Nabi kita Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Full dia kasih tanpa minta apa-apa, tanpa embel-embel. Satu cerita baru sudah. Wanita punya sifat jelek itu umumnya. Kalau dia sudah bekerja, dia punya penghasilan, suami punya penghasilan atau tidak, maka biasanya istri itu jadi pembangkang. Itu kejelekan umum para wanita yang menyebabkan mereka itu dimurkai sama Allah itu. Seharusnya kalau punya banyak harta, punya uang, suami punya pekerjaan atau tidak, dia biayai suaminya atau dia bantu suaminya dalam kehidupan 24 jam seumur hidup, maka semakin hari dia semakin tunduk di hadapan suami. Seperti mana Khadijah tadi. Tapi umumnya ini seperti itu. Sementara Khadijatul Kubra radhiyallahu anha habis harta, semua habis. Semua dibagi. Penderitaan suami dipikul. Senang suami ikut senang sama-sama. Semua dalam setiap momen selalu bersama dengan suami. Hartanya dihabiskan. Tetapi di akhir-akhir hayat yang diucapkan oleh Khadijah adalah wujud dari orang yang memiliki sifat tawadhu, merendah. Kalau bukan hartaku, kalau bukan saya yang kasih tenang, kalau bukan saya begini, kamu apa? Tidak ada begitu. Paham tidak? Maka Khadijah tidak memiliki sifat jelek yang umumnya dimiliki oleh wanita-wanita lain. Makanya disukai sama Allah, disukai sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di dalam kubur sudah senang. Sudah saat tahun 10 kenabian beliau meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menguburkannya dengan tangannya yang mulia itu.
saat itu sholat jenazah dalam Islam belum disyariatkan. Karena sholat 5 waktu saja nanti diperintahkan oleh Allah setelah Khadijah meninggal dunia. Yes, Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah itu. Baru turun perintah sholat 5 waktu. Nabi Isra Mi'raj baru diwajibkan sholat 5 waktu. Saat itu sholat jenazah belum ada, maka dikuburkan saja seperti Nabi sendiri yang menguburkan. Itulah gambaran khulasa singkat mengenai kisah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Paham tidak? Bagi istri-istri Nabi yang lain juga punya kelebihan-kelebihan. Tapi yang paling berkorban dalam membantu perjuangan Rasulullah SAW adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Maka pesan kami bagi setiap wanita-wanita, jadilah seperti Khadijatul Kubra. Menjadi seperti dia 100% ya sangat susah. Tetapi sebisanya ikutilah sifat-sifat bagusnya agar supaya kelak nanti Allah bangkitkan bersama mereka. Semoga bermanfaat. Subhanallah.